Kapan? Iki mangke boten kula yang pokok-pokok mawon hubungan pengamal wahidiyah terhadap mu'alif sholat wahidiyah radhiyallahu anhu. Hubungan pengamal wahidiyah terhadap mu'alif sholat wahidiyah adalah hubungan murid dengan guru. Semua pengamal wahidiyah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, baik dari bangsa jin atau manusia, tanpa memandang pangkat dan kedudukan sosial ekonomi, baik pengamal wahidiyah biasa maupun yang duduk dalam BSD, sekalipun dari keluarga beliau mu'alif sholat wahidiyah sendiri, dalam bidang usul sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya murid beliau. Mereka yang ikut aktif dalam perjuangan wahidiyah oleh beliau disebut man a'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah. Bahkan semua pengamal wahidiyah oleh beliau diangkat sebagai wakil beliau. Ini dalam segi rasa tanggung jawabnya dalam perjuangan wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ikut jauh dalam hadis 9 Mei 1986. Baik murid maupun guru ada syarat-syarat yang tidak ringan yang harus dipenuhi. Guru ada macam-macam tingkatannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bajatus Tsaniyah, yang artinya guru menurut ulama ahli hakikat ada 3. 1. Guru khirqah, 2. Guru zikir atau guru mu'alim, dan 3. Guru suhbah atau guru hakiki. Guru khirqah pertama-tama halianya mengalur melalui khirqah atau jubahnya, kemudian menyalur pada murid, maka khirqahnya yang menarbiyah murid. Begitu juga guru mu'alim, maka ilmunya yang menarbiyah murid, bukan pribadinya. Kedua guru tersebut disebut guru majazi, berbeda dengan guru hakiki yang langsung antara hatinya guru dan hatinya murid. Kitab Bajatus Tsaniyah halaman 38. Guru hakiki dalam membina muridnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma sabtallahu bi sadri illa sabtu fi sadri Abi Bakr, yang artinya semua apa yang dituangkan Allah ke dalam dadaku, kata Rasul, langsung aku tuangkan ke dalam dada Abu Bakar. Disebutkan di dalam kitab Tasbih. Mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu mendahulukan bahwa di dalam wahidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Itu tawadhu beliau untuk memberikan pelajaran kepada kita para pengamal wahidiyah agar selalu taklim, tadallul, agar selalu tadallul, merendah diri, jangan sebaliknya. Guru yang kamil adalah yang bisa membuka hati muridnya dan mengantarkan usul sadar kepada Allah walaupun dari tempat yang jauh. Kita yakin atas dasar kenyataan bahwa mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu mampu membangunkan murid yang masih tidur, sekalipun si pengamal wahidiyah berada di tempat yang jauh dan belum pernah
mengenal pribadi beliau secara lahiriah. Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu an mampu mengeluarkan pengamal Wahidiyah dari hutan belukarnya nafsu, dari tempat yang jauh. Beliau telah mampu menjebol membulldozer Anania, pengamal Wahidiyah, dari jarak jauh. Bahkan tidak mustahil beliau radhiyallahu an telah merombak mental masyarakat yang kufur ni'am atau mengkufuri nikmat menjadi syukur nikmat atau menyukuri nikmat. Beliau mampu mengendalikan dan mengerem kebobrokan mental masyarakat lebih daripada itu. Beliau radhiyallahu anhu telah mampu memperbaiki, mengangkat dan mengarahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pengamal Wahidiyah yang mengalami bermacam-macam kesulitan hidup dan lain-lain. Kemampuan dan kebesaran yang dimiliki oleh beliau mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu anhu yang sulit diutarakan dengan susunan kata yang keras. Kalau Hadratul Mukarram Romoyai mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu anhu pernah berkata, jangankan menjadi guru, menjadi murid saja saya belum memenuhi syarat. Ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita betapa beratnya syarat-syarat menjadi murid yang benar. Antara lain harus menyerah bongkoan kepada gurunya. Al-murid inda syekh kalmayyit inda yadil wajib. Seorang murid terhadap guru harus seperti mayit di bawah kedua tangan orang yang memandikan. Ini pengertiannya luas sekali, termasuk menyerah sam'an wa ta'atan wa ta'ziman wa mahabbatan, menerima dan menjalankan apa saja yang telah dibimbingkan dan digariskan oleh guru. Di dalam Wahidiyah kita harus sam'an wa ta'atan dan konsekuen, menjalankan apa saja yang telah dibimbingkan dan ditentukan oleh beliau mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu anhu, yaitu sholawat Wahidiyah, ajaran Wahidiyah, dan kelembagaan penyiar sholawat Wahidiyah atau PSB yang dibentuk sendiri oleh beliau, yang ditugasi untuk mengatur kebijaksanaan dan sekaligus memimpin pelaksanaan di bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan Wahidiyah, dan sarana lain yang dibutuhkan di dalam perjuangan Wahidiyah. Barang siapa yang mengubah, menambah, mengurangi atau tidak mengindahkan ketentuan tersebut, lebih-lebih menyimpang atau mengingkari, maka terjerumuslah dia ke dalam subul adab dan termasuk hukukul ustaz, melukai guru. Padahal ada jauh dari masyayikh Suriah, hukukul ustazi la taubatalah. Melukai guru itu tidak bisa ditaubati, disebutkan dalam kitab Jamil Usul Al-Mustaqim. Saya besar Asal mungkin berkata, ya, contohkan tulisannya. Mangkola Ustadi lima la bisbihu, yang artinya barang siapa yang berkata kepada gurunya, mengapa dia tidak akan bahagia atau lulus. Di dalam kitab Jamil Usul Awliya halaman dikatakan yang artinya, dan adapun mengenai hal yang menjaga penghormatan dan pemuliaan kepada guru,
serta menghindari penyimpangan kepada guru, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, At-tabi'uka, apakah aku boleh mengikuti, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir ketika akan berguru. Itu setengah daripada menjaga syarat adab. Maka pertama-tama minta izin, kemudian Nabi Khidir memberikan syarat agar Nabi Musa tidak menanyakan sesuatu yang dipandang kurang sesuai dengan pendapatnya sebelum diberitahu, yaitu di dalam katanya, Pak ini dapat kami balasan apa? Pak ini dapat kami balasan alni angsyai'id. Jika Anda ingin mengikuti dan berguru kepadaku, maka jangan sekali-kali menanyakan kepadaku tentang sesuatu. Maka ketika Nabi Musa bersikap menyalahi 1-2 kali, masih dimaafkan dan masih terus mengikuti. Maka setelah menyalahi yang ketiga kalinya, dan jika itu merupakan ukuran banyak yang terkecil, maka dihukumlah Nabi Musa dengan difurqah atau putus hubungan. Hadza firaqu baini wa bainika. Inilah saatnya putus hubungan antara aku dan Anda. Kisah Nabi Musa dan beliau Nabi Khidir. Di dalam kitab Al-Idris halaman 237 dikatakan, yang artinya seorang murid yang sudah masuk dalam bimbingan seorang syekh sufa atau guru usul, tetapi dia masih memandang bahwa di alam wujud atau dunia ini ada guru usul lagi yang lebih memenuhi syarat dan lebih sempurna daripada gurunya, dan ia tetap menginginkan bimbingan darinya dalam etikatnya. Kemudian kejadian ini diketahui oleh syekhnya, sekalipun ia sudah wafat, maka seketika itu pula putus hubungan tarbiyah dari syekh atau guru pertama, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari guru pertama maupun dari guru kedua. Kita tahu lagi dalam kitab Jami'ul Usul halaman 104, yang artinya sesungguhnya mereka terhalang atau gagal dalam perjalanan usul kepada Allah itu disebabkan mereka meninggalkan hal-hal yang pokok atau prinsip. Termasuk hal-hal yang pokok di dalam wakidiyah adalah tepatnya hubungan pengamal wakidiyah dengan mu'alif sholat wakidiyah radhiyallahu anhu, terutama hubungan batiniyah dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan dan bimbingannya. Jadi barang siapa terganggu hubungannya dengan mu'alif sholat wakidiyah radhiyallahu anhu, maka tertutuplah jalan usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tertutup pintu nadroh dan tarbiyah, meskipun masih mengamalkan sholat wakidiyah, masih bermujahadah, masih ikut berjuang secara lahiriah. Ini adalah masalah berbeda. Dalam kitab Jami'ul Usul halaman 104 juga disebutkan buruk sekali, yang artinya buruk sekali bagi seorang murid berintisab atau berguru kepada orang yang tidak membidangi tentang jalan yang lurus. Karena manusia itu ada yang ahli Quran, ada yang ahli hadis,
dan ada pula yang ahli akli atau intelek. Sedangkan para pembimbing usul termasuk mu'alif sholat wahidiyah menguasai segala ilmu-ilmu tersebut dan sesuatu yang sama atau wajib bagi umumnya manusia. Bagi para pembimbing usul tetap jelas dan pengetahuan yang dituju atau digali oleh umumnya manusia. Para pembimbing usul sudah memperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau pembimbing usul sudah sampai pada tujuan, sementara manusia lainnya masih mencari jalannya. Saya lanjut langsung di keluarga bacaan saya. Halaman 97. Memilih guru. Setelah beliau mu'alif sholat wahidiyah radhiyallahu anhu wafat, timbul berbagai keresahan di kalangan sebagian pengamal wahidiyah. Siapa guru kamil yang harus dipilih sebagai guru usulnya dalam wahidiyah? Lalu timbul bermacam-macam sebutan. Ada sebutan host pengganti, ada yang mempromosikan host penerus, host mujadid dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan dan ketaatan kepada beliau alur sholat wahidiyah semakin luntur atau sudah maru tinggal. Dengan selain beliau mu'alif radhiyallahu anhu sungguh memprihatinkan. Meluasnya dalil inilah yang menjadi sumber terjadinya kemelut di kalangan masyarakat pengamal sholat wahidiyah sepeninggal beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Sehubungan memilih guru, beliau mu'alif sholat wahidiyah radhiyallahu anhu telah memberikan peringatan jauh-jauh hari dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam pengajian kitab Al-Hikam minggu pagi di Ketumur pada hari Ahad Legi tanggal 17 Jumadil Akhir 1397 Hijriah atau tanggal 5 Juni 1977 yang dimuat dalam buku pengajian Al-Hikam edisi 1 halaman 67 sampai 68 terbitan tahun 1409 Hijriah atau 1989 Masehi berbunyi. Seorang yang kamil dapat ditandai dalam lahiriannya, yaitu antara lain dalam bidang syariat beliau sempurna, konsekuen, tidak ada cacatnya. Hubungan dalam masyarakat beliau tidak mengecewakan. Hubungan soal ibadah lahiriah juga tidak mengecewakan. Itu lahiriah beliau. Di samping itu batinnya beliau otomatis senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar dan menyadarkan orang lain. Tapi itu batinnya tidak mudah kelihatan orang lain atau masyarakat. Terus yang bisa ditandai soal lahiriah, soal agamanya, ini tidak mengecewakan. Nah, umpamanya sekarang ada seorang yang lahiriahnya sudah kelihatan mengecewakan, baik soal agamanya, lebih-lebih maupun dalam hubungannya di dalam masyarakat, itu tidak disebut kamil. Sebab pada zaman akhir mungkin saja ada orang yang mungkin sama sekali palsu, atau mungkin dianya belum mampu mengantarkan ke arah kesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sekali. Oleh karena itu harus berhati-hati memilih guru kamil. Terus mungkin sekali ada orang yang mungkin sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sungguh minal arifin, tapi dia belum mampu mengantarkan orang lain sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus yang dapat dipakai pedoman soal lahirian saja, soal agamanya tidak mengecewakan. Adapun soal batinianya seorang itu tidak mudah diketahui dan hubungannya dengan masyarakat juga tidak mengecewakan. Lah kalau salah satu dan kedua hubungan itu mengecewakan, berarti belum memenuhi syarat-syarat guru yang kamil mukamil, harus dihindari. Persyaratan guru yang sah mendidik murid dalam kitab Jamil Usul Aulia disebutkan yang artinya di antaranya syarat-syarat seorang syekh yang boleh dijadikan guru usul bagi seorang murid ada 5. 1. Memiliki rasa kesadaran yang jelas. 2. Memiliki ilmu pengetahuan agama yang sahih berdasarkan Quran dan hadis. 3. Bercita-cita tinggi indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. 4. Berperangai dan berperilaku yang diridhoi Allah. 5. Memiliki penglihatan batin yang tajam. Orang yang memiliki 5 sifat di bawah ini tidak sah menjadi guru usul. 1. Bodoh di bidang ilmu agama atau syariat dan akidah. 2. Senang menjatuhkan atau mencemarkan kehormatan sesama muslim. 3. Suka melakukan hal-hal yang tidak berguna. 4. Selalu mengikuti kehendak nafsunya di segala bidang. 5. Berperangai buruk. Saya lanjut ya, dan mendekati akhir. Di nomor 102. Di Pulau Ringkas masih kesannya lebih luas di dalam sesi musyawarah tanya jawab. Mungkin di musyawarah tanya jawab berarti nanti membuat sistem mawon sing jawab bukan harus keluar kali besoknya. Terus itu langsung keluar singkat penutup materi update pembinaan wahidiyah tentang hubungan pengamal wahidiyah terhadap mu'alif sholat hari ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga diridhoi Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jihad zaman Rasulullah. Semoga membuahkan sebesar-besar manfaat bagi semuanya, terutama di bidang ta'aluk dan muttaba'ah kita kepada beliau mu'alif sholat hari Rasulullah, dan khususnya lagi dalam perjuangan Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hal-hal negatif yang kami yakin banyak terhadap di dalam materi ini, redaksi memohon ampun yang sebanyak-banyaknya, dan mohon siapa saja yang berkenan memberikan salah kebetulan terhadap yang dipandang salah pada semua pihak yang membantu sampai terbit dan beredarnya materi ini, kami sampaikan terima kasih. Berikan doa jazakumullah khairan wa sa'adat dunya wal akhirah. Demikian materi yang saya singkat. Segala apa yang saya sampaikan, kesalahannya, kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkalah berbuat di taufiqul hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tariyah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Yusuf untuk menyampaikan materi doa, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Agus Musafir yang menyampaikan materi pertama
dari jasa umum khairati wa sya'adat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo para bapak ibu silakan untuk bertanya tentang materi sesi pertama dan yang kedua. Monggo di 1-2 pertanyaan baru dijawab. Untuk peserta aktif yang masih di luar mohon masuk ke dalam, mungkin linknya nggak sampai ke luar. Monggo di tengah ini buat nopo-nopo nanti hadap dan ke depan, hadap ke nopo yang masih di luar. Monggo kegiatan seperti ini monggo kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Monggo yang masih di luar monggo maju ke depan. Kenapa mungkin yang masih di luar monggo. Dari beliau kan nggak ada yang masuk. Monggo Pak Yai Gofur, monggo narak telepon ini bantu. Kapit kakak itu lah, ada pembinaan monggo. Jadi kan tidak ada acara gitu. Ya monggo. Monggo dari bapak ibu monggo yang mau bertanya. Kapan? Karena itu benar, saya melbura, saya mengerti. Jero aja cakap kan jero ya. Monggo mumpung ada kesempatan yang angka ini, monggo anggap dari mama jamaah atau pengurus monggo yang mau bertanya nanti sebutkan nama dulu, jabatan dan alamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nasrullah dari Tebet. Saya mau bertanya sehubungan dengan mengamalkan sholawat. Di dalam sholawat Wahidiyah dari Tadarus ada manajemen organisasi. Padahal di dalam kitab Tadarus ini kalau tidak salah saya pernah baca di pedoman Wahidiyah bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biwairu syaikhid, meskipun tanpa guru. Atau ada lagi semua amal ibadah yang diaturkan kepada beliau Rasulullah ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali membaca sholawat kepada beliau Rasulullah, karena sholawat pasti diterima oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang mengamalkan sholawat Wahidiyah tidak mengikuti organisasi karena mengikuti daun itu? Sholawat kan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti berfaedah menjadikan lagi dan usul kajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semua bicara permohonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya kita dijawab dulu. Terima kasih.
dan beliau punya usul terkait dalam pengamalan sholawat. Memang dijelaskan atas diaturkan oleh Tuhan. Kok pakai lewat kudu teman? Kok sih jambel manajemen komus pasti mau sholawat itu diteranginya. Maka kita nyali nalikane Rasulullah menunjuk Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali menantikan aku bilang itu yang ribu al-batil lebih itu perkara yang baik jika tidak dikelola dengan baik maka akan terkalahkan oleh perkara yang jelek tapi dikelola manajemen yang baik. Sholawat dia bagus, mau sholawat bagus, tapi nanti dijalankan kali saya tidak manajemen kali saya maka akan dikalahkan. Maka disinilah pentingnya perkara bagus, begitu bijaksananya beliau mu'alif mengamalkan sholat pagi. Dia bukan hanya sekedar wis amal tak ijazahkan secara mutlak kepada antum semua, buat namun itu, tapi beliau juga memberikan kendaraan. Maka penjadi materi Pulau sampul diaturkan salah satu fungsi daripada manajemen DPS Wahidiyah, bagaimana dalam penyiaran, pembinaan, serta pendidikan Wahidiyah ini bisa berjalan sesuai cita-cita beliau mu'alif, yaitu terwujudnya kebahagiaan, visi-misi penjadi Wahidiyah, terwujudnya kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Kalau kita nonton tadi itu terkait masalah antara murid kali guru. Kalau mengatakan beliau bisa masuk. Sebenarnya ngomong video kalau ini kan sering terjadi kan seperti itu. Lagi monggo Pak Masud sedikit terkait masalah murid kali guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus, perlu dijawab dengan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hanya ingin menambah sedikit. Memang sholawat-sholawat terdahulu sebelum sholawat Wahidiyah lahir, memang nggak ada tuntunan, nggak ada kepastian, nggak ada dasar apapun sehingga sholawat membaca sholawat pasti diterima. Lahir dengan sholawat Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah, munculnya sholawat Wahidiyah ini disertai dengan paket organisasi, ada kelembagaan istilahnya. Ada sholawat dan tuntunannya, ada kelembagaannya yang disebut PSW. Ini juga mengikuti petunjuk pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, sholawat kenapa memakai organisasi? Karena ada tuntunan. Sehingga tuntunan itu kalau tidak dibentuk organisasi tidak akan berjalan. Ini tuntunan, karena tuntunan itu ada yang menuntun, ada orang yang memberitahu. Nggak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri, sehingga terbentuknya organisasi. Yang ketiga, sholawat Wahidiyah itu punya nada tersendiri. Seandainya nggak ada organisasi, gimana kita cara mengawasi pengamal yang ada di luar sana? Mungkin sholawat Wahidiyah, sholawat yang lain bisa dalam karo dan dhewe sowan tengene Kanjeng Nabi wonten teng Madinah Al-Munawwarah. Malaku kali kula nderek mbayai sing numpak jet langsung dugi. Enak itu pun mbayai. Niki kula praktekaken ngapunten tahadus binikmah. Kula praktekaken nalika ibadah haji. Kula antarane nderek beliau mu'alif kali budal dhewe. Tawaf. Budal dhewe kali kula nderek beliau mu'alif.
kaceke abdo tawaf dhewe mangsa haji kate ditutup kali Gusti Allah terakhir corona niku nek tawaf sak jam kurang 5 menit kae ping 7 mari. Tapi kula jajal nderek kendaraane beliau mualif beliau kula nderek panjenengan boten ngantos setengah jam. Kula mboten saged memejam napa melek moto mboten kula merem mawon merem tawaf kali kula niteni jam mboten ngantos setengah jam. Oh berarti inilah bukti bahwasannya derek guru wusul kamil mukamil kalian budal dhewe niku teng dunya tesih ini hubungannya kali Gusti Allah malah Isra Mi'raj kula jenengan lebih cepat antarane wong Kanjeng Nabi mawon tumut kendaraan malaikat Jibril gunakaken barpun punika kilat kali Kanjeng Nabi misalnya budal piyambak ni adon malah gak teko-teko. Ini jawaban secara akliyah ngoten tapi secara kitab itu halaman 94 Asy-Syaikhul Kamil walladzi yusri'u bi asrari ila hadratil qahhari. Jadi lebih cepat padha tutuki padha tapi lan apa soro-soro. Enten kendaraan pesawat kok melaku sampai teko Madinah. Enggak teko-teko nggih teko enten ceritane nggih enten tiyang maksa cerita sinten namine niku. Budal ke omahe digawa brengkelan mlaku mawon ulon. Pas wayahe laut nggih melok wong prau. Nggih teko-teko. Melok tengene mriku KPIH nopo sampai wis daftar pun modal lebih cepat. Niku jawaban kula. Kalau nambah sedikit untuk lebih meyakinkan bahwa kita dari PSB ini kan istilah bahasa kendaraan untuk menyelamatkan panjenengan terutama itu. Yang kedua, ini ada Mas Yuda yang saya waktu kasih sekumira meja Zuli kalau kita sendiri harus tetap mereka. Beliau pernah menyampaikan ketika beliau meja Zuli dibuat paling ijazah kali beliau melalui surat ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Niku matur datang baik. Setelah diberikan terus diamalkan tidak berselang beberapa hari matur mari. Kamu selama ini kalau derek cara ngeten-ngeten kok angel nih untuk nyampe sabda Rasul dan Allah. Tapi begitu kalau ngamalkan as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Istilah bahasa cepat kilat. Jadi di kota kampus Kolowau sih diaturakan. Makanya kembali kepada kita sebagai ulama sejauh mana kita di dalam menerapkan 6 azas yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif ketika kita menjalankan manajemen di dalam organisasi ini. Jadi kembali kepada kita sudah dikasih loh ya, dikasih loh. Ini yang membedakan BSW dengan organisasi lain. Jadi benar-benar didasari dengan 6 azas ini ketika kita melangkah. Lajeng keterkaitan masalah tulisan Kolowau niki di kados ajaran Wahidiyah. Mungkin ditulisnya memang secara tulis, tentu ditulis wal aham wawu. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan ajaran Wahidiyah. Masalah nopo Kolowau kita bagaimana nasib pengamal yang tidak ikut BSW yang kembali kepada murid dan guru. Monggo ini maksud. Mungkin dijawab dulu yang sakot ke Pak Cuma jelas dengan mungkin ada tambahan dari autor yang lain. Sama dekat. Kejelasan dulu dari. Yes. Iya.
Alhamdulillah, ini kan kita sudah ini materi banyak tahu. Kalau hal yang sudah terjadi lama, itu bagaimana kita mengurus atau pengalaman kita harus jelaskan ini, apalagi untuk mengamal begitu atau mengurus yang kedua. Karena mungkin pada orang ini kita belum tahu soal ini. Kami mencoba dari nasihat 9 Mei itu beliau Alif menjelaskan bahwa kita saling mengingatkan secara bijak. Kita tak boleh diam. Kalau kita diam nanti juga kita jadi Tujuan iya, tahu spot Anda. Spot Kita berbicara dalam konteks kita PSW loh, kita bukan bicara secara umum, kita berbicara organisasi. Tegas kita katakan dia sudah keluar dari PSW, maksudnya murtad itu seperti itu, tapi konteks intern di dalam PSW. Tapi kalau di luar itu kembali kepada pengamalnya. Tapi kalau kita sebagai PSW kita harus tegas. Ada pengamal yang nggak ikut PSW, berarti dia sudah keluar dari PSW. Cuma bahasanya kan se-ekstrim kados toreko-toreko lain. Toreko-toreko lain di murtad-murtadaken. Oh, wis murtad itu. Kados tegene toreko napa? Tegene rejoso niku. Sedaya tapi ketika keluar dia pun langsung dimurtad-murtadaken tegene LGI, tegene anu. Ketika sudah tidak taslim lagi kepada pimpinan, memang kita secara organisasi harus tegas. Cuma gini, kalau dalam teknisnya kita membutuhkan jiwa kepemimpinan. Bagaimana kita mengambil sikap seperti itu? Tentunya melalui berbagai macam proses. Nah, ini sering dihadapi oleh bapak-bapak DPP. Makanya bapak-bapak DPP ketika beberapa tahun yang lalu sempat memutuskan memberhentikan salah satu personil dengan tidak terhormat, dipecat dengan tidak terhormat. Bahasa kan. Nah itu bukan langsung semena-mena, melalui berbagai proses yang panjang. Nah itu sikap kita sebagai pengurus PSW seperti itu. Kalau kita ngambil sikap loh, maksudnya nasibnya bagaimana kan? Sudah keluar kan? Memang nggak akan kembali kepada pengamalnya, berarti hubungan antara murid dengan guru. Memang nggak akan terjujur. Selain dan itu memang pengamal baru, berarti tanggung jawabnya PSB tempat kesannya melebatkan ini PSB diwadahi. Dan memang oleh itu di luar itu ya jelasnya tanggung jawabnya juga di luar PSB. Kalau memang ya seperti contoh, mohon maaf, kayak kita penyiaran ini beringin atau setelah kita siari barangkali mau mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita juga ikut nimbrung itu. Setelah itu dipasang nih jadi menurut PSW karena beringinan belum terbentuk PSW kecamatan, paling tidak dari kecamatan yang berdekatan juga mendukung cek selamat dengan PSW. Kecuali dia harus aku gak melok PSW, dan itu yang jelas jawaban yang paling wow. Menarik nonton Pak Mandiri. Itu maksudnya kalau orang awam PS-nya berjauh PS sampai PS yang penting pribun. Nasibnya pengamal Yang nasibnya pengamal yang tidak ikut PS. Nasib dunia dan akhirat. Dunia juga akhirat tak? Ya sebetulnya yang ini ada sebuah kisah ya. Kisah fakta pengen mawar. Sudah lama tidak mengikuti mujadah. Tambahan itu, bosan merah mujadah. Tapi ini lah, untungnya beliau ma'alum sholat wahidiyah radhiyallahu anhu itu betul-betul orang alim. Itu akhirnya enten salah satu dari pengamal.
itu diperlukan dari bayar. Itu kan berkenal sekian bulan. Itu berkondisi sakit yang mendekati nazar. Anu nih, beliau itu pada pengamal itu disambangi beliau itu. Singkat cerita, dalam kondisi yang kritis, di nazar, itu baru sakit apa-apa ya. Untungnya beliau mau sholat wahid baru beliau kasih turun gendong. Ini kalau ditulungi, akhirnya dari itu tidak bareng-bareng. Setelah itu diputus kalian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih semangat menunggu. Ini itu untuk menambah sebuah keyakinan dan wow. Ini monggo. Mungkin tambahan ini mungkin pertanyaannya tadi itu bukan keluar tapi tidak mengikuti kegiatan PSW. Mungkin nonton kita. Terus pengamal ngamal sholawat wahidiyah tapi tidak mengikuti kegiatan PSW. Mengikuti kegiatan PSW itu termasuk apa? Wonten mujadah yaumiyah, wonten mujadah usbuiyah, wonten lisan tak terusé niku boten derek. Niku sing dimaksud mungkin pertanyaan ngoten. Tapi piyambake ngamalno sholawat wahidiyah niku jenenge duduk pengamal. Nek diarani pengamal ya pengamal tapi pengamal liar. Ibaratnya manuk kutut suaranya enak tapi gak mayu regane nasibe. Soalnya gak ada kurungan menurut ceritane. Jadi ya gak mayu regane sapa bentuk manuk kutut suaranya enak tapi dokur kalau pre dari gak mayu regane. Nomor 1. Nomor 2. Walaupun dijawab kali Pak Yai Gofur. Lek sampean budal dhewe ambek pesawat sampai rombongan ya waduh. Contoh ini gambarannya sampai sedina suwengi ngamalo sholawat wahidiyah 717 limang rambahan, misalnya setiap sholat waktu sak rambahan, 5 rambahan, tapi gak melo organisasi, gak melo PSW. Terus ono pengamal sing melo kegiatan PSW sampean moco. Seiring berjalannya waktu, yai itu berubah haluan. Sekarang kan banyak perpecahan di Wahidiyah. Contohnya, terus ibunya anak itu mengikuti yai tersebut. Apa sikap seorang pemuda itu tadi? Apakah harus mengikuti ibu dan kiainya atau tetap teguh pendirian dengan PSW? Sedangkan ibunya makso kualat nek karo aku kalau saja ngoten. Nah, pun sekian niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sama keluarganya diputus. Semua fasilitas orang Indonesia yang dimiliki itu diputus. Supaya dia tidak mengikuti agama Islam. Tetap kontes tidak mau. Dan ibunya tidak mau makan, berdiri di depan situ, tidak mau makan dan tidak mau duduk berdiri terus. Nah, si anak tadi tetap sifat kemanusiaannya sebagai anak tetap ditampakkan. Jadi tetap tetap birrul-walidain. Untuk masalah keislamannya dia tetap tidak mau. Selang beberapa tahun akhirnya ibunya luluh dan akhirnya masuk Islam. Jadi tetap kita harus tetap selalu birrul-walidain dan tetap dalam kebaikan. Jangan terus kita masuk iman. Mana ada tetap birrul-walidain. Itulah mengenali itu.
ini tadi pertanyaan dari saudara Arfan Priyojo. Ada seorang pengamal PSW pondok yang mempunyai pondok juga PSW, kemudian seorang kiainya pindah haluan dari PSW. Bagaimana sikap seorang anak mengikuti guru dan ibunya atau PSW? Nah, ibunya itu mengikuti gurunya yang berhaluan dan ibunya ngotot agar anaknya itu mengikuti ibunya yang mengikuti kiai tadi yang berhaluan, pindah dari PSW atau ikut PSW, berarti dia hukum walidain atau berarti sama orang tua. Monggo ya. Memang saya nggak ada hadisnya. Salah ada sebuah hadis yang intinya bahwa hukum Allah itu ada di atas segala-galanya. Artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Mundur tadi, ada salah satu sahabat Rasul yang ada Islam. Kita ada hadisnya juga, cuma saya juga lupa. Jadi intinya anak ini mengikuti PSW kan? Apakah dia termasuk anak yang durhaka? Betul. Yang dengan memahami, mempelajari tentang sebenarnya cara tata krama, tata cara berwalidain yang kita berpaham. Selama itu tidak menyimpang dari itu ya, yang jelas tidak. Adapun dia tetap mengikuti PSB, itu istilahnya bahasa hukum ini untuk hukum Allah itu ada di atas segala-galanya. Jadi walaupun itu orang tua, tapi hukum Allah itu ada di atas segala-galanya. Mana seperti itu. Dan ini juga terjadi, saya tahu di daerah juga ada seperti itu. Bapaknya itu A, anaknya itu B, nantinya disuruh untuk A, ada seperti itu. Tapi dia tetap ke PSB. Kapan ini ngomong sama saya. Saya bilang, coba sampai lihat di wasiat 9 Mei bagaimana pesan dari beliau alaihi salatu wassalam. Orang memahamkan seperti itu untuk